Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di sesi Cyber Security Associate dan di video kali ini kita akan coba untuk menyelesaikan lab Snort and Firewalls Rules. Nah, di modul ini kita akan berfokus pada dua utility atau dua tools yang biasa digunakan untuk keperluan security, yakni adalah IDS atau Intrusion Detection System dan juga firewalls. Nah, untuk topologi dari praktik kali ini, untuk simulasinya ini sudah diberikan ya oleh labnya. Jadi kurang lebih di sini ada dari ISP router nanti akan terkoneksi ke router utama R1 di sini yang nantinya R1 ini akan jadi sebagai eh, firewall juga dan juga IDS. Nanti kita akan install firewall dan IDS di dalamnya. Nah, eh, R1 ini router utama ini terkoneksi ke beberapa switch. Di sini ada S9 yang berisi internal users, kemudian S10 juga berisi tentang internal servers yang dimana dua resource ini merupakan dua resource internal yang harusnya memang terkoneksi secara internal aja gitu. Jadi harusnya dua switch ini tidak bisa diakses dari luar. Nah, sedangkan yang S5 ini kita bisa lihat di sini ada DMZ server atau demilitary zone server yang dimana ini biasanya memang suatu server yang bisa diakses dari luar jaringan, misal web server, mail server dan sebagainya. Nah, kemudian dari ISP router ini nanti juga kita akan coba simulasikan ada H9, H10 dan H11. Sini sebagai attacker web server yang mengandung malware dan juga web server yang biasa ya, yang normal ya. Oke, jadi objektif pada praktikal ini yang pertama kita harus siapkan dulu virtual environment-nya. Kita akan gunakan Mininet nantinya. Kemudian kita akan install firewall dan IDS serta bagaimana caranya kita nanti akan melihat logs dari firewall dan IDS-nya serta bagian ketiga kita akan mengakhiri dan membersihkan proses dari Mininetnya. Oke, jadi di sini langsung aja untuk VM-nya seperti biasa seperti di video kemarin kita akan gunakan CyberOps Workstation. Nah, kemudian kita akan coba dulu untuk konfigurasi networknya di sini. Kita akan coba buka terminal dan juga kita jalankan lab support files, kemudian scripts, dan juga nama scriptnya adalah configure sdhcp. Nah, oke, kita coba jalankan passwordnya CyberOps. Nah, di sini kita akan coba configure VM ini supaya bisa dapat IP IP address lokal ya dari network secara keseluruhan di hardware ini gitu. Nah, kita coba ifconfig sini. ifconfig. Nah, sini harusnya kalau kita lihat sini sudah dapat IP 192.168.136. Nah, dan juga harusnya ini sudah bisa terkoneksi ke internet. Misal kita ping Google. Nah, ini udah bisa terkoneksi ke internet ya. Oke, sampai sini sudah berhasil part satunya. Kemudian yang part 2 firewall dan IDS logs. Nah, eh, firewall dan IDS logs ini memang biasanya digunakan sebagai security tingkat awal di mana keduanya ini akan mengecek
traffic baik yang keluar maupun masuk melalui device-nya. Nah, nanti akan di-compare. Kalau untuk firewall itu biasanya nanti dia akan meng-compare paket header dengan rule set yang sudah ada, sedangkan IDS itu nanti akan meng-compare paket payload dengan rule set yang sudah ada. Nah, karena kedua tools ini, IDS dan firewall itu berbeda, jadi kita seharusnya bisa matching components dan juga kita bisa spesifikasikan action apa yang harus dilakukan berdasarkan matching rule. Misal ketika mengakses situs berbahaya, maka ketika ada traffic dari situs berbahaya, maka di nanti kita bisa drop the packet dan sebagainya. Intinya bisa kita block lah gitu. Oke, nah di sini kita akan coba untuk jalankan mininetnya ya di terminal. Ini kita coba bersihkan dulu. Kemudian untuk script mininetnya itu ada di CyberOps Extended Topo ya. Jadi ini kita akan coba lab support files, kemudian scripts, kemudian CyberOps Extended Topo. Extended Topo, no FW, no firewall. Oke, enter. Oke, dan ini mininetnya udah jalan di sini. Dan kita akan coba konfigurasi atau buka router utamanya ya. Jadi R1. Jadi kita akan coba konfigurasi di sini. Nanti kita akan coba install firewall dan IDS-nya. Oke, jadi kita buka extern R1. Nah, di R1 ini kita akan coba jalankan Snort ya. Untuk scriptnya sebenarnya sudah dijalankan, jadi nggak perlu install Snort secara manual. Kita cukup jalankan aja. Snort ini merupakan salah satu contoh IDS, rule based IDS yang dimana dia nanti bisa menangkap atau merecord traffic baik yang masuk maupun keluar di router R1 ini ya. Oke, jadi kita coba jalankan. Di sini ada di script starts not sh. Oke, kita coba jalankan. Nah, ini harusnya sudah berjalan ya untuk snortnya. Kemudian di sini kita akan coba um, Xterm H5 dan juga Xterm H10. Jadi kita akan buka H5 DMZ servernya dan juga H10 sebagai hosting malware-nya ya. Oke, di sini sudah ada 3 komen. Nah, ini sebenarnya si Snort-nya sudah merekam adanya traffic ya di sini ya.
Oke, nah sekarang di H10-nya kita akan coba jalankan servernya ya, mal server, jadi malware server gitu untuk simulasi. Nah, kita coba jalankan scripts dan mal server start. Oke, ini kita coba jalankan. Kemudian eh, kita akan coba lihat dari, nah ini engine X-nya dia udah jalan ya di port 6666. Oke. Nah, karena di terminal R1-nya ini snort-nya sudah jalan, jadi kita akan coba em, lihat atau log dari em, hasil deteksi dari snort-nya ya. Jadi kita akan coba buka terminal baru. Kita buka di sini di minetnya, kita ketik extern R1 lagi. Nah, kemudian kita akan coba lihat untuk alertnya di bagian for logs not alert. For logs not alert. Oke, di sini masih kosong karena emang belum ada alert sama sekali. Nah, di sini kita akan coba simulasikan dari H5 dari DMZ servernya. Kita akan coba eh, ambil atau mungkin download ya file yang namanya itu W32 Nimda MMX ini. Nah, em, karena ini kita coba dulu aja deh. Ini kita copy, kita jalankan di Node H5. Akan widget. Kemudian untuk IP-nya itu sesuai dengan IP ini ya, H10-nya tadi kan 133 ya. Nah, 209, 165, 202, 133. Kemudian untuk portnya tadi kita bisa lihat di sini port engine X-nya itu 6666. Jadi ketik 6666 sini dan nama filenya adalah w32.nimda.amm.exe. Oke. Nah, ini sudah ada keterangan bahwa file exe ini sudah tersimpan ya. Nah, di R1, di Node R1, kita bisa lihat bahwa ada alert yang menunjukkan ada malicious server hit, di mana kita bisa lihat untuk source IP-nya yakni dari R1 ini sendiri, dan untuk destination IP-nya itu dari malware servernya ya, dari berarti dari Node H10 ini. Nah, ini untuk direction-nya. Jadi karena memang R atau H10 ini sudah disetting sebagai malware server, eh, simulasinya ketika memang ada traffic dari router atau dari perangkat lain yang melalui router ini yang mengakses server berbahaya, itu nanti akan langsung masuk gitu uh, lognya ke si snort-nya. Oke, nah em, untuk selanjutnya kita akan coba untuk
download. Kita akan coba TCP dump dulu untuk capture event sama download malware-nya lagi. Jadi kita bisa capture transaksinya ya. Nanti ini nanti akan masuk ke dalam file pcap yang nantinya file pcap ini bisa dianalisis gitu. Cuman mungkin untuk analisisnya nanti ada di video lain. Sekarang kita fokus ke gimana caranya kita bisa record pakai tools TCP dump ini. Nah, jadi di H5 ini kita bisa pakai TCP dump, kemudian flagnya I, interface-nya H5TH0, minw, nimda download.tcip. Jangan lupa ditambahkan n supaya nanti akan dia prosesinya itu akan masuknya di background ya, jadi nggak tampil di sini secara langsung gitu. Oke. Oke, nah ini udah jalan prosesnya dan sekarang kita akan coba lagi download file yang sama di sini. Kita widget lagi. Nah, di sini harusnya, nah ini sudah ada file yang namanya nimda download.tcip. Nah, sebelum kita buka, kita naikkan dulu prosesnya ke foreground dan kita stop. Oke, Ctrl C. Dan jadi kalau misalnya ini kita buka, kita coba pakai nano aja. Nah, ini sebenarnya file-file ini itu nantinya bisa di analisis ya. Nah, untuk analisisnya nanti akan ada di video lainnya. Oke, sebenarnya untuk hal ini cukup untuk bagian IDS-nya ya. Jadi intinya sudah bisa menangkap traffic menggunakan snort tadi. Nah, ini sudah ada alert seperti ini berarti sudah berhasil snortnya untuk merekam adanya traffic berbahaya. Nah, kemudian kita akan lanjut ke bagian selanjutnya, yakni kita akan coba tuning firewall rules berdasarkan IDS alert. Nah, tadi kan kita bisa lihat bahwa jika kita coba untuk hit ke server yang ada malware-nya, maka di sini akan ada alertnya. Nah, sekarang kita akan coba buat rules di firewall-nya untuk drop package-nya secara langsung ketika ada request ke server ini. Nah, di sini kita akan coba menggunakan contohnya firewall yang paling simple ya, yang biasanya memang sudah include di dalam distro Linux seperti Ubuntu dan sebagainya gitu, yaitu IP tables. Nah, IP tables ini menggunakan konsep change and rule to filter traffic. Jadi traffic yang masuk dan berhenti di dalam uh, device tersebut, dalam hal ini adalah R1, itu nanti akan masuk ke dalam input chain, dan traffic yang berasal dari R1 ke device lain itu akan masuknya ke dalam output chains, dan traffic yang berasal dari device lain menuju device lainnya itu nanti akan masuk ke namanya chainnya adalah forward. Jadi overall di IP tables ini itu ada 3 chain, yakni input, output, dan juga forward. Nah, kita akan coba lihat di sini IP tables pada routernya. Kita bisa lihat di bagian R1. Ini kita bisa keluarin aja dulu. Kemudian IP tables min L min V. Ups, yang salah harus apa?
Nah, sini kita bisa lihat untuk chain inputnya, baik chain input, chain forward, dan juga chain outputnya itu kosong ya, nggak ada rule sama sekali karena emang kita belum mendefine rule apapun di sini. Nah, kita akan coba define di mana eh, ketika ada device atau ketika ada connection forward chain yaitu dari device lain yang berarti yang terkoneksi ke R1 ini ke device lainnya yang melewati IP 133 dengan port 6666 ini yang dimana dalam hal ini adalah malicious server tadi itu kita akan actionnya kita akan drop di sini atau langsung di block. Oke, jadi kita akan langsung coba ip tables, kita define rule-nya, kemudian min i forward, jadi chain-nya kita definisikan sebagai forward, kemudian untuk connection-nya, minus connection itu TCP jenisnya, bukan connection tapi protokol, ini TCP, dan juga untuk destination portnya, destination IP-nya 209.165.202.133 dengan destination port 6666 dan juga untuk actionnya adalah drop. Oke, ini udah kita define rule-nya. Sekarang kita coba cek lagi IP tables. Nah, di sini kita bisa lihat di chain forward itu udah ada nah, ini udah ada satu ini ya, satu rule baru di mana protokolnya TCP in any ataupun out any source dari manapun yang menghubungkan ke destination IP ini dengan port ini nantinya akan di drop. Tuh. Kurang lebih untuk artinya seperti itu. Nah, sekarang kita akan coba praktikan lagi dari H5 atau dari DMZ servernya kita coba download file berbahaya lagi karena sudah di blok oleh firewallnya tadi kita sudah define di sini. Nah, maka dia sekarang udah nggak bisa connect lagi nih. Tuh. Nah, ini udah isinya kayak uh, cuman connecting doang gitu dan paling nanti jadinya akan connection timeout yang pada intinya udah tidak bisa mengakses IP dari um, ini malicious servernya ya. Ini kita bisa cancel aja. Nah, jadi itu fungsi dari si tools IDS untuk mendeteksi alert atau mengenerate alert dari traffic berbahaya dan firewalls itu untuk uh, mengatur bagaimana lalu lintas yang melalui router ya dalam hal ini. Nah, sebenarnya dua hal itu bisa dikombinasikan untuk membuat sistem keamanan yang cukup baik, nantinya bisa secara otomatis by script dan sebagainya. Namun secara dasar kurang lebih praktik ini menunjukkan bagaimana koneksi antara firewalls dan juga IDS itu sangat penting di dalam dunia cyber security. Oke, untuk yang terakhir kita akan coba keluarkan semua prosesnya di sini, semua node-nya kita close. Dan di sini untuk mininetnya kita keluarkan ya. Ini kita exit dan ini kita bersihkan sudo mn min.
CyberOps. Oke. Oke, ini sudah bersih lagi. Jadi untuk video selanjutnya kita bisa memakai Mininet yang lain karena proses yang ini sudah selesai. Oke, mungkin cukup sekian di video kali ini dan kita akan kembali di video selanjutnya. Jadi sampai jumpa.